orang lain yang punya sarana karena jabatan atau kedudukan. Berarti kan bisa saja katakanlah di bawahnya menteri. Lebih berat nih. Ancamannya di sini katakan bahwa paling singkat 4 tahun, ya, paling lama 20 tahun. Susah banget memang balancing antara suatu kontrol kekuasaan sama civil liberty itu memang. Kalau di pasal 2 ya, itu kan bisa seumur hidup, ya, atau paling singkat 4 tahun, dan paling lama 20 tahun. Kalau Nah, kalau kita kembali lagi nih Bang ke pasal 3 Undang-Undang Tipikor. Dikatakan tadi kan adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana dan seterusnya. Nah, di sini kita melihat ada kata-kata setiap orang. Artinya nggak harus menteri nih. Yang penting dia punya tujuan menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain ataupun korporasi. Dan dia menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya. Artinya adalah, ini kita tidak hanya membatasi kepada menteri nih. Bisa saja orang di bawahnya. Nah, bisa jadi gini. Menteri memang salah bikin kebijakan, tapi dia tidak punya tujuan menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Berarti clear dia kan? Clear, nggak ada masalah pidana tuh, atau tipikor di beliau ya? Tapi bisa jadi orang lain yang punya sarana karena jabatan atau kedudukan. Berarti kan bisa saja katakanlah di bawahnya menteri, atau timnya menteri, yang dia punya kewenangan. Yang berhubungan dengan itulah pokoknya. Artinya kalau misalkan ya. Tadi dari sisi HAN-nya putusan tentang SK itu melampaui kewenangan atau menyalahgunakan kewenangan ataupun nggak ada kewenangan, katakanlah seperti itu ya. Sehingga dapat dikatakan bahwa ada ketidaksahan dari putusan dari SK tersebut gitu ya. Maka ketika ada orang lain selain menteri dan dia mempunyai tujuan menguntungkan buat dirinya, orang lain ataupun suatu korporasi, dan dia juga menyalahgunakan kewenangan yang dia miliki, kesempatan sarana prasarana ya untuk merugikan keuangan negara, kena dong. Jadi ini bacanya begini nih, jadi setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Jadi kewenangannya lewat, kesempatannya lewat, tapi sarana, karena kata atau yang digunakan menyalahgunakan kewenangan, opsi pertama, kesempatan opsi kedua, sarana opsi ketiga. Jadi kalau orang tersebut dia menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatan, sarananya harus ada karena jabatan atau kedudukan, ya kan? Dia harus punya jabatan atau kedudukan, baru dia punya sarana itu. Jadi belum tentu dia punya kewenangan seperti menteri. Jadi bisa jadi walaupun SK menteri tadi sah, tapi ada orang lain yang kemudian menggunakan sarana yang ada padanya karena jabatannya itu, dia merugikan negara, maka dapat dikenakan pasal ini. Betul ya? Berarti kan bisa bawahannya Pak Menteri. Pokoknya punya sarana. Bisa timnya Pak Menteri. Atau mungkin juga di luar Kementerian Agama. Nggak kayaknya nggak ya, karena jabatan atau kedudukan. Ya mungkin jabatan di luar kementerian bisa, nggak tahu deh. Siapapun ya? Pokoknya dia punya jabatan. Kalau ngomong-ngomong jabatan, berarti kan sebetulnya jabatan pemerintahan dong? Gitu ya. Dia punya sarana untuk katakanlah mengambil manfaat dari situ yang mengakibatkan kerugian negara. Maka KPK bisa nih memastikan yang bersangkutan kena pasal ini gitu ya. Jadi makanya kemudian saya baru mengerti kenapa lama banget ternyata
Aspeknya banyak nih. Banyak, luas sekali nih. Oke. Jadi harus hati-hati di sini KPK perlu waktu yang lebih cukup ya untuk bisa memastikannya. Ya, untuk memastikannya, nyari faktanya memang rada mungkin susah. Karena kita udah lebih dari 3 pertemuan ya Bang ya, ngebahas ini. KPK belum juga nih ngumumin TSK-nya nih. Iya. Ya kalau kita kan ngomong doang, mereka kerja. Kita sudah 3 kali ini loh nyiapin podcast ini loh. Dari awal belum ada pengumuman sampai sekarang ini baru pengumuman juga nih KPK tentang TSK-nya. Oke, berarti kita nanti kasih kesempatan kepada KPK untuk bisa menentukan siapa saja memang pihak-pihak yang telah memenuhi semua unsur pada pasal 3 Undang-Undang Tipikor ini dalam kasus dugaan korupsi atau gratifikasi dalam kuota haji khusus. Nah, itu tadi kita baru bahas dari ini loh, dari sisi orang-orang yang punya jabatan atau kedudukan. Ini pasal 13 Undang-Undang Tipikor. 13. Oke, saya buka dulu Bang ya. Gimana Bang? Itu orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri kan berhubungan dengan kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya. Itu kan, dan hadiah atau janji itu berhubungan dengan jabatan kedudukannya itu. Jadi kalau misalnya ada orang datang ke kementerian entah siapa, tolong dong biar dapat jatah kuota tambahan ini tadi gitu ya. Ya, terus nanti kalau misalnya dapat dijanjikan hadiah apalah gitu kan. Masuk nih. Berarti suap nih masuknya. Iya. Kalau misalkan begitu ya. Masuk. Artinya kalau ada travel agents yang datang kepada pejabat yang punya kewenangan ataupun punya kesempatan, punya fasilitas untuk menentukan pembagian kuota tambahan tadi, ini bisa kena pasal ini. Kalau ada pihak swasta yang datang mau ngasih sesuatu, gitu kan. Tapi kalau misalkan nih, ada pihak yang punya kedekatan dengan mereka yang punya fasilitas ataupun sarana tadi, gitu ya. Lalu kemudian ngajak nih ke beberapa travel agent yang lain, mau nggak nih ngambil kuota ini nih, tapi lo bayar sekian ya. Nah itu ada unsur tipikor juga nggak dalam kasus pasal 13 ini? Kayaknya pidananya di Undang-Undang Haji itu. Itu tentang jual beli ya? Jual beli kuota ya. Pasal 116 Undang-Undang Haji. Setiap orang dilarang memperjualbelikan kuota haji Indonesia. Berarti kan baik kuota haji pokok maupun kuota haji tambahan ya? Ya, yang tadi kita bahas itu ya. Berarti dia memperjualbelikan setiap orang ya? Berarti tidak harus yang punya jabat atau kedudukan. Betul. Jadi dia memperjualbelikan. Nah, yang rada kudu dibahas ini definisi dari memperjualbelikan. Memperjualbelikan itu setahu saya itu kan bahasa hukumnya itu datangnya dari KUH Perdata. Itu ada pasal bener nggak nih 1457. Saya nggak lupa, cuma dilihat ya. Nanti kita cek sama-sama ya, Pak Indra ya dengan teman-teman di. Aslinya itu dibilangnya kan itu tentang cope and verkoop. Cope and verkoop, satu kesatuan tuh. Iya, jadi pada suatu peristiwa hukum itu terjadi 2 peristiwa. Peristiwa cope beli sama verkoop jual. Oke. Jadi berarti ada yang menjual, ada yang membeli. Berarti aktornya 2, penjual dan pembeli. Apakah itu yang dimaksud ini gitu kan? Karena kalau kita cek di KBBI, coba dicek bareng-bareng ya. Itu kayaknya udah ada pergeseran makna. Karena memperjualbelikan itu jadi kayak berdagang. Berdagang itu orang yang punya aset, punya stok buat dijual. Kan? Ya, berarti hanya orang yang menjual, gitu kan? Nah, apakah memang benar pergeseran maknanya sudah begitu? Itu kan karena ini nggak cuma di sini nih kata-kata memperjualbelikan. Di narkoba juga sama. Memperjualbelikan. Iya. Jadi lebih kuat nuansanya itu di orang yang menjual, bukan yang beli. Kayaknya begitu kalau lihat KBBI ya. Dan sehari-hari kita kan orang Indonesia nih. Kalau orang yang memperjualbelikan, berarti pedagang dong. Pedagangnya kan? Bukan si konsumen. Iya. Ya nggak tahu apakah penafsirannya kayak gitu sekarang apa enggak. Karena enggak, kata-kata memperjualbelikan ini di pidana ini nggak hanya di sini. Nah di pasal 123 nih di Undang-Undang Haji nih Bang ya. Lebih lanjut dikatakan bahwa setiap orang yang memperjualbelikan kuota haji Indonesia
dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun. Atau pidana denda paling banyak 8 miliar rupiah. Ini lebih besar, Bang. Lebih tinggi hukumannya dibandingkan dengan tadi ketika ada pejabat negara yang... Berapa tadi? 150 juta ya? Atau berapa tadi? 1 miliar dulu, 1 Bang. miliar ya? Maksimal 1 miliar rupiah. Ini 8 miliar loh, Bang, memperjualbelikan kuota. Apa karena undang-undangnya keluar belakangan ya? Ini kan 2019. Undang-undang yang sama nih, undang-undang haji. Nggak sama Tipikor. Oh, Tipikor. Nah, terkait dengan memperjualbelikan kuota nih, Bang ya. Yang tadi Bang Indra bilang bahwa memperjualbelikan itu berarti kan aspek aktivitas yang dilakukan oleh pedagang. Berarti kan lebih kemungkinan penekanannya kepada si sepertinya penjual. Begitu. Nah, memang undang-undang haji tegas tuh tadi di pasal 116 dilarang tuh memperjualbelikan kuota haji Indonesia. Dan ancaman hukumannya di pasal 123 undang-undang haji ini bagi yang memperjualbelikan kuota haji Indonesia adalah pidana penjara paling lama 8 tahun. Atau pidana denda paling banyak 8 miliar rupiah. Ini nih, besaran denda pidananya lebih tinggi jauh loh dibandingkan dengan tindak pidana korupsi yang diatur Undang-Undang Tipikor. Yang pasal berapa tadi? Yang mana tuh? Yang punya kewenangan tadi? Nah, kalau kita lihat di Undang-Undang Tipikor, kan ada pasal yang memang dapat dikenakan bagi orang yang punya kewenangan, pejabat negara lah katakanlah gitu. Ada juga pasal yang dapat dikenakan untuk siapapun yang tidak punya kewenangan pejabat negara. Juga bukan punya jabatan atau kedudukan. Jadi siapapun ya? Siapapun. Itu pasal 2-nya. Yang tadi kita bahas itu pasal 3, Bang. Yang menyebutkan adanya kewenangan, kemudian adanya kesempatan, itu ada fasilitas, ya kan? Itu di pasal 3 ini. Tapi di pasal 2-nya itu nggak ada unsur itu, lebih umum sifatnya. Setiap orang yang secara melawan hukum, nah ada catatan nih, melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dapatnya hilang. Ya, dapatnya hilang karena di MK kan. Jadi MK udah nggak mengatakan lagi dapat. Ada rugi yang benar nih. Jadi rugi yang aktual. Jadi ada nih pasal yang memang dapat dikenakan bagi siapapun meskipun dia tidak memiliki kewenangan seperti di pasal 3. Gitu. Nah, dan uniknya nih, Bang, secara ancaman pidana malah lebih berat nih. Ancamannya di sini katakan bahwa paling singkat 4 tahun. Paling lama 20 tahun. Juga disebut penjara seumur hidup. Jadi ancamannya penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Tadi 8 miliar 8 miliar yang memperjualbelikan 8 miliar. Kalau korupsi nih di Tipikor itu 1 miliar. Tapi ada pidana penjara yang lebih besar. Bisa seumur hidup, bisa 20 tahun. Paling lambat 4 tahun. Paling sedikit, paling singkat 4 tahun gitu kan. Kalau di Undang-Undang Haji tadi masalah memperjualbelikan itu pidana penjaranya paling lama 8 tahun. Kalau di Tipikor paling lama 20 tahun atau mungkin seumur hidup. Bahkan untuk yang tadi terkait dengan pasal umum tidak hanya pejabat yang punya kewenangan, itu di ayat 2-nya dapat dipidana mati. Gitu. Dalam hal dilakukan dalam keadaan tertentu. Tapi kalau di pasal 3-nya yang menyebutkan adalah penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, sarana, itu ancaman pidana penjaranya seumur hidup atau paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Jadi lebih rendah nih kalau saya lihat di pasal 3-nya. Jadi ini meskipun bagi orang yang punya kewenangan. Jadi ini akan jadi pengaplikasian konsep keadilan dari penuntut umum sampai ke hakim. Karena yang milih nanti pasal mana yang dipakai kan penuntut umum dulu kan. Betul. Udah itu terus misalnya subsidiar hakim putusnya pakai yang pasal yang mana kan. Betul. Jadi benar-benar fakta itu ditimbang. Terus misalnya
seberat apa sih kita ngasih hukuman yang mana, pakai pasal yang mana gitu kan. Itu benar-benar wah tanggung jawabnya besar sekali nih. Ya kan? Ya. Nah, terus itu. Tapi kalau misalnya yang jual beli, memperjualbelikan, ini masuk sebenarnya nih. Iya. Dan kalau dari angka rupiah nih Bang, ini paling tinggi nih. Dan denda pidana untuk yang pelaku memperjualbelikan kuota dibandingkan dengan katakanlah ya tadi masalah aspek korupsinya atau gratifikasi di pasal 13 Undang-Undang Tipikor, masalah orang yang ngasih hadiah atau janji atau gratifikasi ya, itu tuntutan pidana dendanya maksimal hanya 150 juta rupiah. Itu yang gratifikasi yang nyuap tadi? Yang nyuap. Sedangkan memperjualbelikan kuota 8 miliar rupiah dendanya paling banyak ya. Tapi untuk pidana penjaranya, kalau untuk gratifikasi paling lama 3 tahun. Kalau itu? Kalau yang memperjualbelikan itu paling lama 8 tahun, lebih tinggi lagi. Jadi menurut saya nih, KPK bisa saja menggunakan pasal 123 Jungto pasal 116 Undang-Undang Haji untuk memberikan pemberatan nih. Bagi oknum-oknum siapapun ya yang dia punya kuota tadi yang dalam tangannya dia untuk mendistribusikan. Nah, kita melanjutkan nih Bang terkait dengan ketentuan dalam pasal 2 Undang-Undang Tipikor. Di mana undang-undang ini di pasal ini sangat luas cakupannya yang dapat menjerat siapapun yang terlibat dalam pusaran dugaan kasus penyalahgunaan kewenangan di kuota haji tambahan ini. Gitu ya. Kalau pasal 3-nya kan tadi ada unsur mengenai kewenangan tentang sarana, tentang ada kedudukan. Nah, di pasal 2 ini sifatnya lebih umum. Setiap orang, tapi ada unsur melawan hukum, gitu ya. Yang ujungnya adalah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ancaman pidananya penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun. Jadi pidananya ini tegas gitu ya. Seumur hidup atau paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan denda sedikitnya 200 juta rupiah, paling banyaknya 1 miliar rupiah. Dan juga ada tambahan lagi nih di ayat 2-nya. Dalam hal tindak pidana korupsi ini dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Jadi ini ancamannya paling berat nih. Ada ancaman pidana mati nih kalau ada keadaan tertentu. Gitu ya. Dibandingkan dengan pasal 3 tadi, walaupun ada kewenangan, walaupun ada kedudukan, ada fasilitas sarana di sana, gitu ya. Tapi ancaman pidana di pasal 3 itu kelihatannya lebih sedikit, lebih rendah dibandingkan dengan pasal 2 ini. Nah, kaitan dengan kasus ini, kita baca berita melibatkan 400 travel agency. Juga mungkin ya, pejabat di Kemenak dari level yang atas sampai bawah. Di media massa itu ada pihak-pihak yang diduga sebagai pengumpul uangnya, lalu yang menyetor uangnya, dan yang menyimpan dan mengelola uangnya. Artinya pasal 2 ini saya menduga bisa digunakan oleh KPK untuk menjerat siapapun yang dianggap terlibat. Asalkan memenuhi syarat-syarat ataupun unsur dari pasal ini. Daripada tadi pakai klausul pidana di Undang-Undang Haji ya? Undang-Undang Haji itu lebih kepada penjualbelian kuota. Meskipun secara hukuman pidana dendanya itu jauh lebih besar. 8 miliar rupiah ya, dan juga untuk pidana penjaranya itu 8 tahun paling lama. Ini kan lihatnya ini luas sekali nih pasal 2 ini nih. Setiap orang melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain gitu kan. Dan memang harus dibuktikan apakah negara rugi atau tidak gitu. Tapi kalau misalnya terbukti ada kerugian, maka setiap orang yang melawan hukum, nah ini melawan hukum ini yang kuncinya sih. Apakah dia melawan hukum atau tidak gitu loh. Gimana kalau misalnya dia gini, kalau dia melanggar dia memperjualbelikan, itu kan ada jelas di Undang-Undang Haji ya,
dilarang memperjualbelikan kuota haji Indonesia kan ada tuh. Ya kan? Nah, kalau itu dia memperjualbelikan maka gampang banget itu. Kena pasal. Kena, melawan hukumnya kena masuk. Melawan hukumnya. Melawan hukumnya kena gitu kan. Beda kalau misalnya dia nggak memperjualbelikan. Itu belum tentu kena. Bisa jadi kena juga, cuma tidak dengan pasal haji tadi gitu kan. Nah, itu satu. Dan ini harus saya ulang lagi nih, luas sekali nih. Nanti mungkin kita kaji lain kali ya. Cuma ini luas sekali, tapi kemudian yang tadi yang pengumpul, yang menyimpan, penyetor tuh kayaknya karena di pasal 15 Undang-Undang Tipikor. Pasal 15 itu berarti perbuatan atau tindakan bersama ya? Percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat. Jadi kalau misalnya dia membantu, kalau di KUHP lama pasal 55 ya itu maksudnya? Iya kalau nggak salah, lo nggak ingat juga. Dari KUHP nasional yang baru soalnya, saya belum baru juga gitu. Ya kan ya, tapi kira-kira isinya sama, cuma ancaman hukumannya sama. Ini sama kalau ini ke Tipikor. Kalau KUHP kan sepertiga dikurangin. Iya. Ya, jadi dia membantu melawan hukum, membantu memperkaya orang lain, itu termasuk yang nyimpen ya berarti ya. Iya. Ngumpulin, nyetorin, nyimpen. Oke. Terus dia bermufakat untuk melakukan tindak pidana itu. Bermufakat berarti seingat saya itu juga ada putusan MK atau MA ya, pokoknya dia menjelaskan pemufakatan jahat itu apa. Definisinya ya? Iya, di situ harus dengan kemampuan atau kekuatan yang sama gitu loh. Jadi ya itulah pokoknya. Jadi dia benar ya pokoknya bareng-bareng, ibarat kalau misalnya dia rampok rumah, dua-duanya tuh partneran gitu loh. Kayak pasal 15 Undang Tipikor, hukumannya sama ya? Sama. Oke, jadi kayaknya kelihatan KPK ini mau pakai yang pasal 2 itu ya, karena lebih gampang untuk membuktikan dia ya luas gitu kan, tapi lebih kayaknya karena luasnya itu semua orang yang berhubungan itu mau ya ibarat kalau misalnya satu gengnya lah mau sikat lah gitu kan ya. Cuma yang harus hati-hati adalah jangan sampai ada orang yang sebenarnya bukan tidak bersalah tidak masuk unsurnya ke sini gitu, tapi kena juga. Gitu kan. Soalnya kita kembali lagi, walaupun memang kita ngerti tugasnya KPK itu adalah untuk memberantas korupsi yang memang udah susah diberantas karena kreativitas yang melaksanakan gitu kan. Tapi tetap hukum pidana itu pada awalnya, pada dasarnya itu adalah untuk membatasi kewenangan negara, jangan sampai ada hak-hak warga negara yang terlanggar gitu kan. Nah jadi balance-nya ini yang rada susah. Ya kita nggak bisa ngomong apa-apa soal balance karena susah banget memang balancing antara suatu kontrol kekuasaan sama civil liberty itu memang selalu berubah-ubah settingannya, ibaratnya itu dirubah sama sini. Ntar kapan lagi nggak enak. Tergantung yang ngatur juga dong ya? Iya, tergantung yang ngatur dan perkembangan zaman. Oke. Bang, ini kalau dikatakan bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum ya mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formal maupun material. Itu di mana tuh adanya tuh? Penjelasannya? Pasal 2. Bukannya udah dicabut penjelasannya? Penjelasannya dicabut di mana, Bang? MK tahun 2006 kalau nggak salah. Kalau di Undang-Undang Perubahan ya, di 21, itu dia katakan bahwa pasal 2 ayat 2 substansi tetap. Penjelasan pasal diubah. Oh iya, ini ubah nih. Sehingga rumusannya sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal angka 1 undang-undang ini. Oh, berarti ini yang diubah ya dalam pasal perubahan Undang-Undang 20 tahun 21 itu yang ayat 2-nya yang masa hukuman pidana matinya tentang keadaan tertentunya. Kalau untuk yang ayat 1-nya mengenai formal dan material tadi itu nggak dicabut nih sama 2001 Undang-Undang 2021-nya. Coba lihat putusan MK tahun 2006 di MK ya, di 2006. MK tadi ya. Saya lupa nomornya, cuma tahunnya 2006 nomor 25 ya. Oke, di sini dikatakan bahwa menyatakan kata dapat dalam pasal 2 ayat 1. Itu 2016 atau 2006? 2016. 2006. Oh, 2006 ya? Jadi kalau nggak salah 2006 itu penjelasannya dicabut, 2016 kata dapat. Oh, oke. Kalau nggak salah. Oke. Ya.
Nanti kita coba cek lagi Bang ya. Coba cek. Oke. Jadi kembali kepada pasal 2 tadi. KPK dapat dengan lebih leluasa menggunakan pasal ini untuk menjerat banyak pihak yang duga terlibat itu. Dan ini kalau misalkan sekiranya banyak yang terlibat bikin heboh juga deh Bang. Iya, dan ya satu kan mau menjerat gitu kan, tapi ya nanti masalah keadilan itu kan di pengadilan. Ya gimana lagi? Cuma kan masalahnya adalah ini pidana penjaranya. Kalau di pasal 2 itu kan bisa seumur hidup, atau paling singkat 4 tahun, dan paling lama 20 tahun. Kalau misalnya seperti ini, KPK sebagai penyidik punya nggak kewenangan langsung menahan? Kan kalau di KUHP itu kan 5 tahun ya, lebih dari 5 tahun penyidik bisa melakukan penahanan. Kalau di sini disebut penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Artinya ancamannya ini sudah lebih 5 tahun. Ya gimana lagi, memang kewenangannya begitu. Saat ini dia itu, jadi memang itu salah satu dari yang tadi saya sebutkan itu mencari balance antara kekuasaan negara dan civil liberty tadi. Nah itu kan memang selalu berubah-ubah terus tuh. Antara yang memegang kekuasaannya juga dan juga perkembangan zaman tuh gimana. Kalau misalnya di suatu negara yang korupsinya kecil, terus semuanya teratur, ya mungkin bisa lebih berat ke civil liberty gitu kan. Gitu kan. Ya kalau nggak ya berubah terus lah itu. Tinggal kita yang ngeset gimana aparat penegak hukum semuanya dari DPR, dari kejaksaan, KPK, pengadilan itu semua ngeset balance-nya itu tuh. Jadi kan kalau dari diskusi kita pada hari ini, kalau kita coba kerucutkan ya, ada potensi bagaimana penyidik itu menggunakan pasal di Undang-Undang Haji, tentang memperjualbelikan kuota, atau juga bisa menggunakan Undang Tipikor, pasal 3 ataupun lebih ke pasal 2. Nah, kemudian juga pasal 15, ditambah juga mungkin pasal 13 ya, masalah gratifikasi tadi kan. Nah, juga berarti dengan adanya perluasan pasal 2 tadi dalam arti penafsiran dan bagaimana menangkap dari makna isi dari ketentuan itu, kita dapat mengatakan bahwa KPK memiliki ruang lingkup yang sangat luas untuk bisa menentukan siapa saja yang dianggap terlibat dalam perkara ini. Nah disitulah nanti diperlukan rasa keadilan yang dimiliki KPK, penuntut dan hakim, gitu kan, karena saking luasnya yang bisa membatasi berarti kan manusia yang melaksanakan. Kan? Artinya siapa yang menggunakan alat tadi gitu ya, pisau bisa bermanfaat buat orang, tapi juga bisa membahayakan orang lain. Tinggal bagaimana KPK menggunakan alat yang diberikan oleh negara untuk bisa menegakkan keadilan. Oleh karena itu, teman-teman, kita coba kasih kesempatan kepada KPK untuk memastikan bagaimana proses selanjutnya dari kasus ini. Baik teman-teman, saya pikir kita sudah saja dulu diskusi kita pada hari ini. Sudah cukup panjang diskusi kita, meskipun belum cukup komprehensif mendapatkan hal-hal yang lebih dalam terkait dengan perkara ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sampai ketemu kembali di Selebgram berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.